Baiklah, saya akan membacakan tentang tinjauan umum pengadilan pajak di Indonesia. Pengertian dan dasar hukum pengadilan. Pajak pengadilan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan penjabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surut paksa. Dalam menyelesaikan sengketa pajak, pengadilan pajak mengacu pada ketentuan-ketentuan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pengadilan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah badan peralihan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggungan 2 ibit 15 pajak yang mencari keadilan dalam sengketa pajak. Kedudukan pengadilan pajak. Pengadilan pajak yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 mencantumkan pengertian pengadilan pajak sebagai berikut. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang tidak langsung terkait dengan kedudukan pengadilan pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada pasal 2. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Yang kedua, ada pasal 33, berisi tentang pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Yang ketiga, penjelasan tentang pasal 33 menyatakan bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir pemeriksaan atas sengketa pajak. Oleh karenanya, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lainnya, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut wewenang atau kompetensi. Yang keempat, ada pasal 77, berisi tentang yang pertama, putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang kedua, pengadilan pajak dapat mengeluarkan putusan sela atas gugatan berkenaan dengan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2. Yang ketiga, pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, pengadilan pajak berada di bawah Mahkamah Agung. Yang ketiga, pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam sengketa pajak. Yang keempat, pengadilan pajak tidak mengenal badan peradilan tingkat banding dan kasasi. Yang kelima, Mahkamah Agung berwenang mengadili sengketa pajak dalam proses peninjauan kembali. Syarat-syarat banding yaitu, menurut Marsyahrul,
Syarat-syarat banding adalah pertama, banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. 2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Jangka waktu tersebut tidak mengikat, apalagi jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan permohonan banding. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding. 4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding. 5. Pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. 6. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%. Kapita selekta perpajakan di Indonesia. 7. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktunya. Siapa yang mengajukan banding? Banding dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban. Karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha atau likuidasi dimaksud, pencabutan di banding, yaitu terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan cara sebagai berikut. Pertama, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Kedua, putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan banding. Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali. Gugatan, yaitu gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Siapa yang mengajukan gugatan? Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima pelaksanaan penagihan atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. Pencabutan gugatan. Terhadap gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan cara sebagai berikut. Pertama, penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang. 2. Putusan majelis hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat. Permohonan penundaan pelaksanaan penagihan. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan pajak. Persidangan di pengadilan pajak. A. Persiapan persidangan. Pengadilan pajak meminta surat uraian banding atau surat tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari.
Sejak tanggal diterima surat banding atau surat gugatan, dalam pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen susulan kepada pengadilan pajak pasal 38 dalam jangka waktu 14 hari. A. 1 hari sidang pasal 4748. Ketua menunjuk majelis yang terdiri atas 3 orang hakim atau hakim tunggal untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, ketua menunjuk salah satu seorang hakim sebagai hakim ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. 2. Pemeriksaan dengan cara biasa pasal 49, 50, 53, 54, 64 dilakukan oleh majelis. Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum. 3. Pemeriksaan dengan cara cepat pasal 65, 66, 67, 68 dilakukan oleh majelis atau hakim tunggal. Pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan terhadap A. Sengketa pajak tertentu. B. Gugatan yang tidak putus dalam jangka 6 bulan pasal 81 ayat 2. C. Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam muatan format putusan pasal 84 ayat 1. D. Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan kewenangan pengadilan pajak. 4. Kewajiban pengunduran diri bagi hakim ketua, hakim anggota, atau panitera. Pasal 5152. Wajib pengunduran diri dari suatu persidangan apabila berkepentingan langsung atau tidak langsung atas suatu sengketa yang ditanganinya. Pembuktian dan saksi. Dalam sidang pengendalian pajak, pasal 69 sampai dengan pasal 76, alat bukti dapat berupa: yang pertama, surat atau tulisan; yang kedua, keterangan ahli; yang ketiga, keterangan para saksi; yang keempat, pengakuan para pihak; yang kelima, pengetahuan hakim. B. Putusan pengadilan pajak pasal 77 sampai pasal 85 dapat berupa: 1. Menolak; 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; 3. Menambah pajak yang harus dibayar; 4. Tidak dapat diterima; 5. Membetulkan kesalahan tulis atau hitung; 6. Membatalkan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kasus peradilan pajak. Pada kasus peradilan pajak ini, kami mengambil sebuah judul yaitu Penyelesaian Sengketa Pajak pada Kantor Pelayanan Kota Jayapura. Proses penyelesaian sengketa pajak Kantor Jayapura ini terbagi menjadi 2 penyelesaian. Yang pertama, bagi wajib pajak yang kooperatif akan diberikan sanksi berupa bunga dengan cara mengangsur tunggakan. Yang kedua, bagi penanggung pajak yang non-kooperatif akan dilakukan edaran berupa himbauan dalam jangka waktu 3-4 bulan. Jika dalam waktu yang ditentukan, pengguna pajak tidak juga menghiraukan, maka akan digunakan cara penyelesaian tentang surat paksa. Yang pertama, surat teguran. Diterbitkan setelah ada surat peringatan, berupa nama penanggung pajak; yang kedua, alasan penagihan; yang ketiga, besar utang pajak; yang keempat, perintah untuk dibayar. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa ini berupa penanggung pajak tidak melunasi utang kepadanya telah diterbitkan surat teguran. Yang kedua, kepada penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika. Yang ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang sesuai dalam persetujuan angsuran. Yang keempat, jangka waktu untuk surat teguran selama 30 hari. Yang kelima, jangka waktu untuk surat pajak 2 kali 24 jam. Yang keenam, penyelesaian sengketa pajak pada kantor pelayanan pajak hanya sampai pada surat paksa. Yang ketujuh, penyelesaian sengketa pajak untuk semua jenis pajak pada kantor pelayanan pajak Jayapura adalah sama. Proses penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan adalah pihak kantor pelayanan Jayapura, yakni bagi wajib pajak yang kooperatif akan diberikan reward berupa sanksi bunga dengan cara mengangsur tunggakan.
Sedangkan bagi penanggung pajak yang non-kooperatif akan dikeluarkan himbauan berdasarkan surat edaran Dirjen dalam jangka waktu 3-4 bulan. Jika tidak menghiraukan juga himbauan ini, maka digunakan cara penyelesaian dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang surat paksa, yaitu surat teguran dan surat paksa.